Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi, Michelle Angelo. Nah, aku udah kangen banget nih, karena kita udah semingguan gak ketemu ya. Oh ya, kabar kalian gimana? Siapa di sini nih? Eki, ini kabarnya gimana, Ki? Halo, Eki. Baik-baik aja. Oh, ya. Baik ya. Puji Tuhan. Siapa lagi? Nathaniel. Halo? Baik-baik saja. Halo, Nathaniel. Ya. Baik, katanya baik. Oh, baik ya. Nah, teman-teman, kita kan udah dikasih kesempatan untuk hidup, udah dikasih kesehatan, nafas kehidupan, sama Tuhan Yesus. Maka kita harus mengucap syukur untuk semuanya melalui ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kau dapat saksikan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kau dapat saksikan kuasanya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidup. Nah, teman-teman, di pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami akan mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, di ice breaking kali ini kita akan ngadain games buat teman-teman semua. Oh ya teman-teman, mengingetin buat games kali ini beda sama games-games yang sebelumnya. Karena games kali ini ada hukuman yang menarik buat teman-teman yang kalah nanti. Wih, games apa tuh, Michelle? Nah, aku mau kasih tahu dulu nih caranya. Pertama, teman-teman buka kamera dulu. Ayo dibuka kameranya. Oke, kalau teman-teman udah buka kamera, lihat layarnya. Nah, di situ kan ada roda pemutar. Nanti rodanya mutar sampai ada huruf yang kepilih. Nah, cara mainnya nanti huruf yang kepilih itu adalah inisial dari huruf barang teman-teman yang harus teman-teman cari. Nanti kalau barangnya udah ada, terus tunjukin ke kamera. Oke, gimana kalau kita coba dulu nih, kita contohin dulu gimana caranya.
Oke. Tolong Kak diputar. Huruf M, kamu punya apa, Michelle? Makanan. Mimoti. Huruf apa? Huruf M. Iya. Aku ada nih motor Lego nih. Motor. Motor Lego. Nah, Minum. Tunjukin minum itu. Siapa nih? Yeay. Mainan. Minum. Motor Lego, ada Superman-nya, guys. Mantap. Memot Oke. AC tuh. Oke, kayak gitu caranya. Nah, nanti yang terakhir kali kasih barangnya, Nadia yang kalah ya. Tadi siapa yang terakhir kali kasih barangnya? Tadi siapa di sini? Kak Kitlin ya? Aku lihatnya kayaknya Kinan sama Kay. Nah, itu baru percobaan ya. Nah, sekarang berarti permainan yang betulan. Oke. Tolong Kak diputar lagi. L. Ini dicari. Rambut kali ya? Tuh Nih, kalau ini udah remote AC kayak Kak Hendra tadi udah. boleh. Remote AC Kak Hendra. Iim apa tuh Iim? Oke. Ini Rit, Kak, Rit. Oh, Apaan tuh, Im? Siapa nih? Mantu. Rokok, Im. Waduh, nggak boleh, Im. Bukan Kak, Rit. Apa itu? Rit itu apa? Rautan. Oke. Bukan Kak. Ya hanya Kak Iim yang tahu. Biarlah Im yang tahu. Pak Timothy udah belum nih? Nih, buset udah ganteng begini nih. Oh, rambut. Oh, Berarti rambut. Kak Steph ya? Tadi udah remote AC tadi. Remote AC. Berarti Olah, baru Kak Step. Tadi ideku, Pak. Oh iya, oke. Ya, boleh. jangan rebutan ya Kak Steph. Waduh, Dia Ada perkelahian. Kita yang ambil. ada perkelahian ini. Kak Steph ambil Stefani aja, remaja tuh. Oh, iya. berarti yang terakhir kali siapa nih? Kak Timothy bukan tadi. Memang. Oh ya. Oke, Kak Timothy aja ya. Ya, Kak Timothy aja. Oke. Oke, sekarang ronde kedua. Apa nih, Je? Jari. Jaket. Jari. Apa tuh kau nih? Jempol. Apa tuh? Jarum ya? Jempol digoyang. Iya, jarum. Jarum. Oh, jarum. Siapa lagi nih? Nyerah, nggak ada. Jarum bukan. Udah, Im menang Im. Mantap. Nyerah, nggak ada, nyerah. Im apa ya? Iim.
Im nyerah. Nggak ada, Im. Kak. Jenggot, coba tunjukin jenggot. Jam dinding rumah lu bawa ini. Belum ada. Ya. Nah, teman-teman, kita seringkali tanpa sengaja melakukan kesalahan kepada teman kita yang membuat hatinya mungkin terluka. Dan kita juga seringkali melakukan hal yang salah di mata Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita nyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia yang Masih sudah berikan sampai saat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mengakui dosa kami dan pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami tahu kami selalu melakukan kesalahan di mata Tuhan. Kami mohon agar Tuhan terus mengingatkan kami agar kami bisa selalu bersama Tuhan dan selalu melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aku Percaya. Lirik dong bro, saya lupa bro. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan
turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Ya, mari kita berdoa teman-teman semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk bertemu di ruang Zoom ini Tuhan, untuk beribadah, bersekutu dan muliakan nama-Mu. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam setiap hati kami, menerangi setiap relung hati kami, sehingga kami Kau mampukan untuk memahami setiap firman yang akan kami baca dan renungkan pada pagi ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, Pagi, Kak. pagi. Seru ya tadi mainnya ya. Kayaknya kakak pengen nambah. Ternyata kesempatannya cuma 2 kali. Oke, tadi dijanjikan hadiah yang menarik ya dari Michelle. Nanti kita tunggu ya Michelle, hadiahnya ya Michelle. Ya, Oke, ya hari ini tema kita adalah iman dalam pergumulan. Niko atau saya akan yang share apa? Oh, oke. Ya hari ini kita akan melanjutkan dari yang lalu. Kalau yang lalu kita bagaimana terbuka kepada Tuhan gitu ya. Masih ingat firman di minggu lalu? Bagaimana kita bisa secara jujur di hadapan Tuhan ketika kita melalui masa sulit gitu ya, melalui pergumulan kita berdoa kepada Tuhan dan menyampaikan setiap permohonan kita kepadanya. Nah hari ini tema kita adalah beriman di dalam pergumulan. Bagaimana ketika kita jujur ya, kita sudah jujur melakukan seperti yang sudah kita dengarkan di firman yang lalu, kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi kita melihat bahwa kok masalah itu tetap ada gitu ya, kok masalah itu nggak hilang dari hadapan kita, tetap ada, tetap kita hadapi masalah itu. Nah saat seperti itu kadangkala kita yang terjadi adalah menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan menyalahkan Tuhan ya. Kenapa kok saya udah sungguh-sungguh gitu ya, saya sudah sungguh-sungguh berdoa, saya sudah sungguh-sungguh mendengarkan setiap kali bagaimana firman Tuhan saya dengarkan dan renungkan, tetapi kok hal ini yang saya dapatkan gitu ya. Nah hari ini kita akan melihat dari bacaan kita firman Tuhan hari ini juga melalui perenungan kita akan menyiapkan Alkitab kita dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Boleh disiapkan Alkitabnya. Walaupun saya juga sudah siapkan juga melalui slide yang ada. Ya dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Saya boleh minta tolong untuk dibacakan Kak Iim? Oke Kak, sebentar Kak. Ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 Kak. Ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyakannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Terima kasih Kak Iim. Nah, dari bacaan kita ini, tokohnya siapa aja ya yang ada di sini? Kinan, mungkin boleh
Saya ada di slide-nya juga. Tokoh-tokoh yang ada di sini siapa aja ya? Ada Lazarus, Kak. Ada Lazarus, kemudian Ada Maria sama Tuhan Yesus. ada Maria, kemudian ada Tuhan Yesus gitu ya. Lalu kira-kira keterkaitan antara Maria, Marta, dan Lazarus itu seperti apa ya? Boleh ke sebelumnya, Niko, slide-nya. Kayaknya mereka saudara kandung gitu, Kak. Ya, mereka bersaudara ya, Kinan ya. Dan kemudian apa yang terjadi di sana, di dalam bacaan kita ini apa yang sedang terjadi? Mungkin di ayat ketiga. Lazarus sedang sakit. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia meninggal. Untuk di ayat 3 ini dulu, Kinan. Apa yang Maria, Maria dan Marta? Marta memberi kabar pada Tuhan Yesus kalau Lazarus sedang sakit dan mereka minta Tuhan mengasihinya. Oh ya, oke, terima kasih Kinan. Ya, dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 3 ini nanti ada bacaan lagi seterusnya ya. Ini kita diberikan gambaran dulu kisah tentang Lazarus yang sakit gitu ya. Bagaimana keterkaitan antara Maria, Marta, dan juga Lazarus, mereka bersaudara, dan Lazarus sedang sakit. Nah, lalu saudara-saudara perempuannya ini berkirim kabar. Nah, mereka mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, engkau kasihi berarti Lazarus dan Tuhan Yesus ini terkait erat gitu ya. Punya hubungan yang erat sehingga bisa mengatakan, Marta dan Maria mengatakan bahwa yang engkau kasihi gitu ya, sedang sakit. Oke, kita lanjutkan bacaan selanjutnya dari Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 27. Saya akan minta tolong untuk kita membacanya seperti sebuah cerita gitu ya. Nanti yang menjadi Marta berbicara secara langsung nanti melalui ayat yang kita baca, lalu ada yang kalimat yang Tuhan Yesus katakan, nanti ada orang berikutnya dan satu narasi yang membacakan. Kalau di teks yang saya tuliskan di slide, ini yang bertuliskan hitam, ini narasinya gitu ya, atau nanti narator yang membacakan, lalu nanti yang bertuliskan biru itu Marta dan yang bertuliskan merah itu Tuhan Yesus. Supaya kita memahami bagaimana kisah ini terjadi gitu ya. Oke, saya boleh minta tolong untuk yang menjadi narator gitu, untuk baca bagian yang kisahnya, ceritanya. Juan. Halo Juan. Halo. Iya. Juan bisa ya. Jadi nanti dari ayat 11 sampai dengan 17 dan seterusnya, nanti yang bagian bertuliskan hitam ini. Kemudian Kay menjadi Marta, nanti yang Marta sampaikan. Halo Kay. Iya Kak. Oke, nanti Kay yang ketika ada kalimat langsung ya, kalau di bacaan kita kalimat langsung yang Marta sampaikan itu nanti Kay yang baca ya. Oke Kak. Oke, lalu yang nanti membaca apa yang Tuhan Yesus katakan, saya boleh minta tolong Kak Timothy ya. Halo Kak Timothy. Oh oke, kalau gitu saya minta tolong, sebentar saya melihat partisipan. Ada William. Oke, William. Oke, William boleh dibantu nanti ya untuk perkataan Tuhan Yesus. Oke, Kak. Oke, ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan membaca dari Yohanes 11 ayat 17 sampai dengan 27. Silakan tadi Juan ya. Silakan Juan. Oke. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah
hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tapi Maria tinggal di rumah. Masih Juan? Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang datang ke dalam dunia. Ya, oke, terima kasih. Dilanjutkan masih sampai ke ayat selanjutnya. Next, Niko. Ini ayat yang 38 sampai 44 ya, supaya kita dapat gambaran. Silakan Juan. maka masuklah pula Yati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkatlah batu itu. Marta, saudara orang meninggal itu, berkata padanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, oke. Terima kasih Juan, William, juga Kay ya. Nah, dari bacaan tadi kita melihat bagaimana kisah Lazarus ini ya. Kalau tadi di ayat 1 sampai 3 di sana kita melihat bahwa Lazarus sakit gitu ya. Maka ketika Tuhan Yesus hadir sampai di sana, ternyata Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Dan kemudian kita melihat bagaimana reaksi ataupun sikap Marta. Kalau kita lihat bagaimana Marta bereaksi, yang pertama adalah dia menanyakan sambil menyalahkan. Kalau kita lihat ya, kita boleh lihat tadi bagaimana Marta mengatakan bahwa Tuhan, kalau Tuhan sudah ada atau sudah hadir di sini, tentu saudaraku nggak akan mati seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi Tuhan mengatakan bahwa ketika Marta menyatakan demikian dan Tuhan tetap memberikan peneguhan bahwa dan menyatakan bahwa di sana Yesus tidak menegur Marta ketika Marta
menyampaikan kejujuran seperti yang kita lihat kita dengar atau kita menyimak ketika firman Tuhan di minggu lalu, bagaimana kita mengutarakan setiap keluh kesah kita dan apa yang kita rasakan. Di situ Marta lakukan dengan cara kurang lebih seperti menyalahkan begitu ya. Nah, kok Tuhan nggak segera hadir gitu ya? Kalau Tuhan hadir, tentunya saudara kami ini nggak akan mati. Boleh mundur sedikit di firman tadi, Niko? Oke, lagi mundur, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan dan dialog antara Marta dan Tuhan Yesus. Mundur lagi, satu lagi. Nah, Tuhan Yesus justru mengatakan, saudaramu akan bangkit. Tetapi Marta melihat apa yang Tuhan katakan itu dari sisi yang berbeda. Marta berkata, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, jadi di sini Marta masih kekeh gitu. Kalau dia kekeh, iya dia akan bangkit, tapi pada akhir zaman. Oke, boleh dilanjut, Niko. Nah, kita lihat lagi apa yang Tuhan katakan. Nah, Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan menegaskan lagi bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kalau percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, dia menanyakan kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Nah, Marta menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Ya, boleh dilanjut slide-nya. Nah, di ayat 38 sebenarnya ada ayat sebelumnya yang menceritakan bahwa Maria pun mendatangi Yesus sambil menangis, menceritakan bahwa saudaranya Lazarus sudah meninggal dunia. Maka di situ hati Yesus pun ketika mengetahui bahwa Lazarus memang sudah meninggal gitu ya, Masgul itu merasa kesedihan yang amat sangat ya akan kepergian ataupun akan Lazarus yang sudah meninggal. Lalu ia pergi ke kubur. Nah, lalu di sana Yesus katakan, angkat batu itu. Nah, Marta sekali lagi yang tadi mengatakan bahwa iya Tuhan, aku percaya gitu bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup gitu ya. Tapi di sini dia mengatakan, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati gitu ya. Nah, ini seperti meragukan. Padahal tadi dia mengatakan bahwa oh ya, aku tahu Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup gitu ya. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa justru Marta masih saja berkata bahwa Tuhan, dia udah 4 hari dia mati dan ia berbau. Nah, Yesus menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada Marta, gitu ya. Oke, boleh dilanjut, Niko. Dan ketika Tuhan Yesus meminta mereka untuk mengangkat batu itu, maka Yesus menengadah ke atas dan mengatakan bahwa Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini Tuhan Yesus menegaskan kembali bahwa sebenarnya Bapa tahu apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi untuk menegaskan kepada orang-orang yang hadir saat itu, ya maka Tuhan Yesus mengatakan ini. Dan kemudian Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Nah, Lazarus pun akhirnya keluar, tangannya masih terikat dengan kain kafan, ya, mukanya masih juga tertutup oleh kain. Dan Yesus berkata, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana seringkali dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan akan ada hadir bersama kita, tetapi kita senantiasa
menyalahkan ya, kadangkala ketika ada satu kondisi di mana kita ada di dalam masa sulit, dalam pergumulan gitu ya. Nah, seringkali kita mungkin seperti Marta. Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, teman-teman pernah nggak nih yang ada di iklan pengennya seperti gambar ini ya, meme ya disebutnya ya. Nah, yang ada di iklan telurnya cakep nih. Ada telur ceplok, terus bawahnya ada lapisan daging dan sebagainya begitulah ya. Nah, yang diharapkan wah telurnya 2 gitu. Nah, seperti yang di bagian kanan. Nah, yang gue bayangin wah bisa di model-model nih, kayak lope-lope gitu ya. Nah, tapi kenyataannya yang kita lihat ataupun yang terjadi ketika kita mencoba memasak dan sebagainya, yang jadi seperti yang di sebelah kanan ya. Atau seperti yang selanjutnya nih. Wah, udah seneng ada biskuit. Pas dibuka, dalamnya kerupuk gitu ya. Nah, mungkin kalau ya beda harapan dan kenyataan, betul. Nah, jadi apa yang kita harapin, wah dapat biskuit nih. Kalau zaman saya dulu ada 2 ini ya, ada 2 bisa ada 2 hal yang terjadi. Yang kalau ada kaleng biskuit, kalau di bawah naruhnya bukan di meja, bisa aja itu peralatan paku ya, lalu apalagi palu dan sebagainya. Tapi kalau di atas itu tadi berharapnya adalah dapat biskuit, tapi ternyata bukan. Oke, selanjutnya. Wah, ini kok masih ini ya. Ya, selanjutnya ketika kita udah belajar dengan giat, harapannya wah cepet nih. Kok zaman dulu bilangnya gacil gitu ya, gacil. Enteng nih, kecil, bisa ngerjainnya tuh 3 lembar langsung. Kalau esai langsung kelar gitu. Tapi kenyataannya kok susah gitu ya. Waktu ngerjain susah. Nah, kadang-kala kita ada di dalam situasi seperti ini. Kira-kira kalau teman-teman pernah ngalamin ini enggak? Seperti misalnya nih, wah udah belajar giat banget nih sampai begadang gitu ya. Oke, kira-kira pernah kejadian nggak ya di teman-teman? Atau semuanya seperti yang gambar yang di kiri nih, sesuai ekspektasi? Wah, bahkan soalnya belum dikasih udah bisa dijawab gitu. Enggak kan, enggak. Enggak ya? Siapa tahu ada yang bisa loh, soalnya belum dikasih saya udah tahu nih, Bapak Ibu guru ini pasti mau nanyanya ini nih, saya jawab duluan aja gitu ya. Nah, seringkali kita diperhadapkan seperti ini ya. Ngebayangin kayak tadi, wah udah happy nih, ada kue di meja gitu ya, taunya dibuka kerupuk. Kalau di rumah saya kadang tempat bekas es krim gitu ya, nah itu buat nyimpan nyimpan makanan-makanan yang bisa diawetkan, dibekukan gitu ya. Jadi kadangkala anak saya, wah asik nih ada es krim gitu ya, pas ternyata diambil, wah ternyata bukan gitu. Nah, dalam kehidupan kita mungkin pernah mengalami hal-hal yang ini hanya analogi aja bagaimana dalam hidup itu kadangkala harapannya kita happy terus, kita senang terus, semua lancar-lancar ya, nggak ada kesusahan, nggak ada kesulitan. Tapi ternyata dalam kehidupan kita kadangkala menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Mungkin ada kesedihan di sana, mungkin ada kesulitan di sana ya. Mungkin ada hal yang membuat kita jadi seperti berhenti sejenak, maksudnya nggak mau ngapa-ngapain lagi deh, lagi suntuk, lagi bete, lagi kesel gitu ya. Dan itu kita alami. Seperti halnya yang disampaikan minggu lalu, kita udah berdoa Kak, kita udah menyampaikan, tapi kok tetap susah ya, kok tetap hal-hal itu terjadi sama kita. Kita udah belajar keras nih, kita udah sungguh-sungguh ngafalin gitu ya. Nah, tapi tetap aja kita menghadapi ini. Next slide, Niko. Nah, kira-kira apa ya kesulitan pergumulan kita saat ini? Nah, pergumulan itu bisa saja ada di rumah,
atau di sekolah atau di dunia pendidikan atau di dalam kehidupan kita bersosialisasi ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini mungkin ada hal-hal yang tadinya lancar-lancar aja, langsung ada sesuatu yang membuat kita merasa bahwa situasi ini sangat tidak menyenangkan untuk kita. Situasi ini membuat kita terpuruk dalam kesedihan. Situasi ini membuat kita seperti merasa nggak ada jalan keluar gitu ya. Misalnya kalau di rumah misalnya ya. Kira-kira apa sih kalau di rumah kendalanya saat ini nih atau kesulitan? Kalau masa sulit itu bisa aja dalam satu rentang yang lama. Tetapi kesulitan itu bisa aja sesuatu yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi berulang gitu ya. Artinya dalam durasi yang pendek tapi itu berulang. Nah, ini bisa terjadi di rumah, tadi seperti saya katakan, di sekolah, ataupun di kehidupan kita bersosialisasi, apalagi sekarang ada pembatasan gitu ya, kita agak sulit untuk keluar rumah, bahkan bertemu teman pun itu sulit. Nah, kira-kira kalau teman-teman kalau di rumah, kira-kira ada nggak ya kesulitan atau kendala yang dihadapi atau pergumulan? Kira-kira gimana teman-teman ketika situasi tadinya kita bisa bebas nih, kita di rumah terus ya, ada nggak yang mau sharing? Sekarang mau beli sayur jadi susah, Kak. Kenapa? Mau beli sayur jadi susah. Mau beli sayur jadi susah ya, Cak ya? Iya. Iya, karena terbatas ya untuk ruang gerak kita ya, Cak ya? Iya. Oke, ada lagi yang lain? Caca mau keluar jadi susah nih karena kita terbatas. Oke, kalau di sekolah kira-kira apa ya yang jadi pergumulan saat ini ya teman-teman? Lebih mudah atau lebih sulit ya kalau Kak Endra? Baru kali ini ya kenal remaja yang suka sayur. Nah kan pas sehat 5 sempurna ya Kak. Nah, oke. Nah jadi apa ya kira-kira kalau di sekolah yang jadi kendala? Boleh share pengalamannya. Ki gimana Ki kalau di sekolah Ki? Ada kesulitan nggak di masa seperti ini? Oh kata Kela tugas banyak. Saya juga sama Kak, tugasnya banyak. Tugasnya banyak Sama ya. aja sih offline online tugasnya juga banyak. Oh gitu ya. Offline, online nggak ada masalah. Maksudnya sama aja kesulitannya itu banyak tugas gitu ya. Oke. Saya nggak tahu apakah kalian sekarang kalau PH ya, penilaian harian atau ulangan atau apapun namanya, itu esai, PG, apakah dua-duanya di sekolah? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, paling sulit mana ya, PG atau esai ya? Paper Kak susah. Oh, paper. Esai. Esai ya. Oke. Esai bukannya bisa kopas ya? Bisa nggak teman-teman? Kadang kalau kopas gurunya kelihatan nggak kalau belum nyontek itu. Ketahuan ya? Nggak boleh branding, nggak boleh. Ya, oke, ya. Sebenarnya mau offline, mau online, kendalanya sama. Kalau kita mau melakukan hal yang curang pun bisa saja gitu ya. Mau caranya online, mau offline sama aja. Mau disuruh tulis tangan terus difoto ya, Kak Tim ya. Nah, ada juga yang begitu ya. Nah, maksudnya ada hal-hal yang kita hadapi kesulitan di tiap-tiap masa ataupun di lingkungan kita yang lain atau kehidupan sosial mungkin saat ini agak terbatas karena yang tadinya biasa kumpul langsung bisa main bareng misalnya ya lebih bebas. Kalau di sekolah mungkin paling senang jam olahraga, betul nggak sih? Kalau di sekolah senangnya jam olahraga. Benar. Walaupun nggak olahraga ya, duduk-duduk pinggir lapangan ya. Iya. Nah, kadangkala jadi terbatas ya untuk kehidupan sosial kita. Mungkin juga jadi sering salah pengertian karena bahasa chat dengan bahasa langsung itu kadangkala bisa bermakna berbeda gitu ya teman-teman. Kadangkala
kita maksudnya A, tapi karena kita tuliskan bisa saja sampainya itu B. Jadi kendala-kendala dalam kehidupan sosial yang mungkin terjadi di masa-masa pandemi seperti ini. Atau karena kesibukan mungkin jadi hubungan jadi agak renggang tanda kutip dalam pertemanan atau persahabatan karena semua sedang sibuk mengerjakan sesuatu, tugas yang tadi dikatakan juga tugasnya banyak, tapi kemudian bisa disalahartikan bahwa waduh dia udah nggak perhatiin kita nih, dia udah nggak mau berteman sama kita jadi baper dan jadi terbawa dalam hati, lalu jadi renggang persahabatan kita, pertemanan kita, gara-gara ya kita mungkin salah pengertian dan sebagainya, ya. Padahal kalau lagi banyak tugas, kalau sekarang bilangnya biasalah gitu ya. Nah biasalah kita sedang banyak tugas. Nah kesulitan dan pergumulan di dalam rumah yang misalnya sehari-hari kita ketika tidak dalam masa pandemi mungkin kita banyak kegiatan di luar, kemudian berkumpul di dalam keluarga setelah kita beraktivitas. Nah, ketika pandemi kita harus kumpul terus, saatnya kalian sekolah online misalnya, adik-adik kalian yang sebenarnya pengen tahu ya, tapi bagi kalian itu sangat mengganggu karena apa? Karena lagi on cam gitu, tiba-tiba muncul gitu ya. Pernah nggak yang demikian? Jadi lagi on cam lalu ikut muncul di depan layar dan kalian merasa terganggu dan sebagainya. Nah, banyak hal mungkin masing-masing kita mengalami kesulitan ataupun pergumulan saat ini yang mungkin kita sudah utarakan kepada Tuhan melalui doa-doa kita gitu ya. Dan kita merasa aduh Tuhan ini kok berat banget ya kita menjalani ini. Ketika saya harus belajar online harusnya saya lebih paham, lebih ngerti, ini ekstra belajarnya. Saya mau nanya temen juga nggak bisa ketemu gitu ya. Mau nanya Bapak Ibu guru juga nggak bisa ketemu, walaupun sekarang mungkin ada yang udah setengah-setengah melakukan tatap muka secara langsung ya. Nah, tetapi banyak yang belum masih online dan itu juga amat menyulitkan. Atau yang tadinya karena sehari-harian ketemu di rumah dengan keluarga, dengan adik, kakak, dan sebagainya, kadangkala ketika kita membutuhkan waktu untuk diri kita misalnya ya, maka kita mungkin terganggu dan sebagainya, yang tadinya nggak biasa ribut, jadi ribut karena satu dan lain hal gitu ya. Salah satu tadi contohnya merasa terganggu ketika adik kita lagi belajar online lalu ikut padahal adiknya hanya ingin tahu tapi kita merasa terganggu. Atau hal-hal yang lain yang mungkin di setiap kita ada hal yang membuat kita merasa mengalami pergumulan ini cukup berat gitu ya. Kita jadi sulit, merasa waktu itu tidak ada batasnya dalam masa pandemi ini. Jadi karena ya hari-hari kita di rumah atau bahkan kita sampai karena pandemi ini kehilangan keluarga kita dan kita amat sulit menerima gitu ya bagaimana kehilangan ini pasti akan membawa kesedihan yang amat sangat gitu ya. Dan ketika kita sudah menyampaikan doa kepada Tuhan, menyampaikan kesedihan kita kepada Tuhan, maka Tuhan tadi katakan kepada kita juga bahwa aku akan senantiasa menyertai melalui kasih, melalui hal tersebut kemuliaanku akan dinyatakan, demikian ya, sehingga Tuhan berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, asal kita percaya dan yakin bahwa dengan penuh akan penyertaan Tuhan itu. Tuhan tidak menyingkirkan setiap permasalahan kita seperti tadi kisah Lazarus ya. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi masalah tersebut, Tuhan ada bersama kita. Dan bagaimana kita hidup berjalan beriman kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan dan kesulitan kita adalah bagaimana ketika kita benar-benar bersandar akan Dia. Boleh slide selanjutnya, Niko.
Ya, kita baca bagian Alkitab yang lain. Kita siapkan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya boleh minta tolong Madeline bacakan untuk kita semua. Halo Madeline. Ayat berapa, Kak? Dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, oke, terima kasih Madeline. Ya, dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Untuk kitab Korintus ini maka di ayat 16 dikatakan di sana, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, jadi dari ayat ini kita melihat bagaimana dituliskan di sana, kami nggak tawar hati, tetapi manusia lahir kami, fisik kami gitu ya, walaupun merosot, tapi batin kami, rohani kami dibaharui dari sehari ke sehari. Penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan yang ringan, karena ketika kita mengerjakan kemuliaan yang kekal gitu ya, itu melebihi segala-galanya. Kemuliaan kekal, bagaimana kita menjalankan firman Tuhan, kemudian memegang teguh iman dan percaya kita kepada Tuhan, itu jauh lebih besar dari penderitaan kami atau kita gitu ya, kalau kita bicara tentang kita. Dan kita tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang terlihat saat ini di dunia ini sifatnya sementara. Dan kita diingatkan untuk memperhatikan yang kekal, yang tidak kelihatan, yaitu kehidupan kekal nanti kita bersama Bapa di surga. Ya, jadi dengan penderitaan, mungkin kesulitan kita saat ini, segala hambatan yang kita alami saat ini boleh kita melihat bahwa Tuhan tetap hadir bersama kita. Tuhan tidak menyingkirkan setiap permasalahan kita, tetapi Tuhan ada beserta kita. Boleh next slide, Niko. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa sulit atau pergumulan? Nah, Tuhan mengizinkan kita mengalami masa sulit atau kesulitan atau pergumulan ini supaya kita belajar lebih banyak tentang Tuhan dan hidup beriman kepadanya. Dengan kita melalui setiap permasalahan kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin hidup beriman kepadanya. Kemudian di sana kita akan merasakan penyertaan Tuhan dengan cara yang lebih mendalam, yaitu bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam setiap kesulitan kita. Dan melalui kesulitan atau pergumulan ini juga Tuhan menginginkan kita percaya penuh akan kasih dan kuasanya. Ya, banyak cara yang Tuhan lakukan bagi kita ketika Tuhan menyertai kita. Bisa saja Tuhan memakai teman-teman kita sebagai alat Tuhan di dalam menguatkan kita. Ya, masalah itu nggak akan diangkat. Masalah itu hadir, tetapi Tuhan hadir juga di sana untuk menyertai kita, melalui setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap kesedihan yang kita
alami ya, dengan berserah penuh, beriman kepadanya, mendengarkan sapaan Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan pakai di sekeliling kita. Ya, bagaimana Tuhan berbicara melalui kita dan menyertai kita melalui setiap orang yang Tuhan hadirkan bersama kita melewati masa-masa sulit itu. Nah, disitulah Tuhan juga menyatakan kemuliaannya, bahwa kita bisa melewati, bisa melalui masa-masa sulit kita, masa sedih kita, masa kita merasa terpuruk gitu ya, masa kita merasa terbuang misalkan dari pertemanan, persahabatan. Ketika kita merasa diacuhkan, ketika kita merasa kehilangan ya, dan Tuhan senantiasa menyertai kita. Slide selanjutnya Niko. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji menghapus masalah kita. Tetapi Tuhan berjanji senantiasa menyertai kita di setiap masalah kita. Ini yang Tuhan senantiasa sampaikan kepada kita, bahwa permasalahan yang ada, tetapi bagaimana kita melalui permasalahan itu, Tuhan hadir di sana. Ya, bagaimana kitanya, apakah kita berserah penuh, apakah kita percaya sungguh akan penyertaan Tuhan, dan kita melihat kemuliaan Tuhan melalui setiap permasalahan kita. Nah, ini kembali kepada diri kita. Ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah berjanji untuk menghapus, mengangkat, menyingkirkan masalah kita, tidak. Tapi Tuhan berjanji senantiasa menyertai kita di setiap masalah kita. Ya, ini yang boleh kita renungkan pada pagi ini ya, bagaimana penyertaan Tuhan begitu besar bagi kita yang seringkali kita nggak sadari. Nah, teman-teman sharing sedikit, kemarin ketika kita menyiapkan liturgos, pemusik, kita ada 2 hari ya teman-teman, hari Jumat kita persiapan, hari Sabtu kita persiapan lagi. Nah, waktu persiapan yang kemarin, sempat ada sesuatu yang terjadi di rumah saya, mungkin saya sharing sedikit, dan ini sangat membantu juga saya ketika merenungkan firman Tuhan kali ini ya, bagaimana waktu saya sedang persiapan, anak saya yang perempuan lagi bikin kue gitu ya, bikin kue, sesuatu yang saya sebenarnya kalau mau bikin kue biasanya yang simpel-simpel. Nah, dia mau coba yang bervariasi begitu ya, ada apa namanya saya lupa, bolu, intinya ada 3 lapisan di sana, saya lupa namanya. Ada lapisan bolunya, ada lapisan pudingnya, ada karamelnya. Nah, kalau saya bikin biasanya ya kalau bolu-bolu, kalau puding-puding gitu ya. Nah, dia mencoba membuat itu. Nah, ketika saya persiapan, dia mengerjakan, ternyata pas saya selesai ada sesuatu yang terjadi, dia di tengah dia mengerjakan, dia kena apa namanya, cipratan ya, sehingga jarinya agak melepuh sedikit begitu ya, dan jadi terhenti prosesnya, tapi dia berjuang untuk berusaha menyelesaikan tahap terakhir karena 3 layer, ada 3 lapisan di sana. Dan ternyata karena dia sambil menahan sakit, karena kalau kena apa namanya, barang panas, saya suka bilang dikucurin air mengalir gitu ya, supaya tidak melepuh. Jadi dia ada 2 yang dilakukan gitu, sambil ngaduk di kompor, satu lagi dia kucurin air, tapi jadi nggak fokus, akhirnya menggumpallah karamelnya. Dia sempat apa ya, aduh ini mau diapain nih, udah nggak jadi nih dan sebagainya. Ya, tetapi waktu itu saya katakan coba aja tetap di baking gitu, tetap dipanggang yang sisanya. Tapi udah terlalu lama dan sebagainya, udah hampir menyerah dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah apa namanya, dia menahan sakit dan sebagainya, sudah diobati, baru dia ya udah coba di baking. Nah, pas di baking ternyata memang tidak sesuai yang diharapkan gitu ya jadinya ya. Nah, ini kakak ada nih contohnya nih, kelihatan nggak ya? Nah, mudah-mudahan yang lapar nggak tambah lapar, kelihatan nggak?
Kelihatan ya? Kelihatan, Iya. Kak. Oke, harusnya 3 lapisan, ini jadi 2 lapis. Nah, tetapi saya jadi belajar dan kita belajar juga melalui peristiwa ini, pas banget dengan firman Tuhan hari ini. Seringkali kita udah nyerah, aduh, udah pengen dibuang tadi ya kemarin ya adonannya, buang aja deh. Bisa yang nyatu nggak ya? Karena yang tengah itu telur, yang itu kocokan telur aja dan kayak puding, yang bawahnya bolu, yang merekat kan adalah karamelnya. Tapi kita coba kemarin, bukan kita sih, anak saya yang mencoba dan ternyata bisa. Nah, ini jadi gambaran juga, pembelajaran juga seringkali kita ketika diperhadapkan suatu masalah udah menyerah, udah nggak bisa berpikir lagi dan sebagainya, sehingga yang ada hidup kita hanya mengeluh, menyalahkan, tetapi melalui cerita kue tadi, saya langsung dapat gambaran langsung ya teman-teman. Ternyata masih bisa dari adonan yang tadinya nggak jadi, ternyata tetap bisa jadi. Walaupun nggak sesuai dengan ekspektasi, tetapi tetap bisa dimakan, rasanya juga enak. Dan teman-teman lapar nggak tadi lihat bolunya? Enggak ya? Karena wujudnya nggak ini ya, sesuai ekspektasi ya, tapi itu lumayan enak lah ya, daripada tidak sampai akhir kita menyerah lalu nggak jadi di baking, nggak jadi di oven dan sia-sia. Nah, jadi ini hanya sharing aja bagaimana melihat kehidupan kita. Seringkali kita kadang udah nyerah, ya udah ini aja deh, nyerah aja. Tapi ingat, Tuhan berjanji sekali lagi senantiasa menyertai kita di setiap permasalahan. Kita hadir di sana untuk menghibur kita, menguatkan kita, dan menyertai kita melalui setiap permasalahan kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi ini Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi rema yang hidup, menjadi penguat kami ketika kami merasa kami berada dalam situasi yang sulit, ketika kami diperhadapkan permasalahan yang sepertinya tidak ada jalan keluar dan kami terpuruk di sana Tuhan. Tetapi hari ini kami mendengar sapaan firman-Mu bahwa Engkau berjanji untuk senantiasa menyertai hidup kami, menyertai kami di setiap pergumulan kami, di setiap kesedihan kami, di setiap tantangan hambatan yang kami hadapi. Engkau akan hadir bersama kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia Tuhan, supaya kami juga boleh senantiasa mendengar akan sapaan ataupun sabda-Mu kepada kami dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya serahkan ke liturgos terlebih dahulu. Nah, tadi kan kita udah main game nih. Kan sesuai janji ya, kita mau ngasih hukuman. Tadi yang kalah kan Kak Steph ya sama Kak Hendra nih. Nah, boleh dong kita kasih hukumannya nih. Sebagai hukuman, Kak Hendra sama Kak Steph, boleh dong jelasin apa yang udah dipelajarin dari firman Tuhan hari ini. Kita kalah emang Kak Hendra? Bukannya kita malah pemenangnya? Tentu tidak. Kak Steph mirip-mirip ini orang capres yang kalah ngaku menang. Ayo yang kalah siapa Kak? Oke Caca. Yang tadi dari firman Tuhan yang disampaikan Kak Oni, yang paling mengena di Kak Steph adalah bahwa ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa pergumulannya langsung diangkat. Yang sakit langsung sembuh, yang punya pergumulan langsung diangkat, nggak usah pakai pergumulan lagi. Tapi Tuhan menjanjikan selalu bersama kita ketika kita menjalani pergumulan itu, menjalani masalah itu. Dia bersama-sama dengan kita melewati itu, dan sehingga membuat kita semakin kuat. Itu yang paling mengena tadi dari yang disampaikan oleh Kaun. Terima kasih Caca.
Oke, makasih Kak Steph. Sekarang Kak Hendra. Iya, kalau teman-teman kalau bahasa anak sekolah atau anak kuliah itu idem ya. Idem itu artinya sama. Iya, kalau dari saya dari apa yang disampaikan Kak Oni. Kak Hendra kayaknya apres juga, idem. Idem, tetangga milih apa saya milih itu gitu ya. Iya, kalau dari saya, dari apa yang disampaikan Kak Oni tadi, yang berkesan adalah bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan selalu menyertai kita. Itu yang memang seringkali diucapkan tapi seringkali dilupakan gitu. Bahwa pergumulan itu terjadi juga karena Tuhan izinkan ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada maksud Tuhan di baliknya, karena semua itu ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya kita bisa relasi kita sama Tuhan itu semakin dalam gitu. Jadi lewat semua masalah itu bukan hal-hal yang jelek yang terjadi, tetapi lewat pergumulan itu ya seperti orang bergulat ya, dia jadi makin kuat gitu teman-teman. Dan Kak Hendra, yang mungkin menarik adalah di cerita itu yang tadi Kak Oni juga sampaikan, Tuhan Yesus bisa aja langsung saat itu juga menyembuhkan Lazarus. Ya. Tapi dia nggak lakukan itu ya. Dia tunggu berapa hari loh itu. Ya. Sebenarnya jaraknya dari tempat itu ke Betania juga nggak terlalu jauh kan. Tetapi ternyata dia nggak lakukan itu. Jadi setuju saya bahwa yang tadi Kak Oni juga sampaikan, semua itu pasti ada tujuannya, dan itu ya dia mau menunjukkan juga kuasa Tuhan lah di situ juga. Itu tambahan dari saya. Thank you, Caca. Oke, sip, bagus banget Kak untuk kesimpulannya. Oke, sekarang mohon teman-teman untuk berdiri, dan Ibu Penatua mohon buat memimpin pengakuan iman kita. Marilah kita bersama-sama bersama umat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, kita sebagai wujud sembah dan syukur kita kepada Tuhan, kita akan persembahan. Nats persembahan kita kali ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ini QR code-nya untuk teman-teman yang mau memberikan persembahannya ya. Teman-teman, sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sudah selesai beribadah, kiranya Engkau memberkati kami supaya firman-Mu boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa supaya pembelajaran jarak jauh kami berjalan dengan lancar. Meski via online, kiranya Tuhan memberkati murid-murid dan guru-guru jaringan mereka supaya sekolah online-nya bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk teman-teman kita yang kelas 9, mereka sedang menunggu hasil ujiannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan nilai yang terbaik, dan kakak kelas kami yang sedang mencari perguruan tinggi, kiranya Tuhan menempatkan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan selalu memberi kami kesehatan, memberkati kami.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pelayanan GKI Keranggan. Semoga Tuhan terus memberkati kakak-kakak pembina dan semua orang-orang yang bertugas untuk melayani Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami mohon agar Tuhan memberkati negara ini sehingga bisa memimpin negaranya dengan baik. Juga kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Di Badai Topan Dunia. Sebentar ya. Ini tempatku ya, tulisannya nimpo. Oh, udah. Sorry. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati guncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Doa penutup Bu Endang. Bu Endang. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Puji syukur dan terima kasih atas kesempatan kami dapat beribadah dengan remaja secara Zoom. Meskipun kami masih tetap merindukan untuk dapat beribadah secara tatap muka, seturut dengan kehendak-Mu waktu yang telah akan Engkau berikan nanti. Bapa, ampunilah kami apabila sering kami merasa kecewa akan hal-hal yang kami harapkan tidak seperti yang kami harapkan. Tapi biarlah kami belajar untuk dapat berbuat sebaik mungkin untuk semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sedangkan hasil akhirnya kami harus hanya berserah kepada-Mu saja ya Bapa. Karena kami percaya suka dan duka Engkau pakai untuk kebaikan kami. Biarlah kami belajar untuk semuanya itu. Kami berdoa bagi adik-adik remaja di dalam pertumbuhannya. Engkau sendiri yang mereka tumbuh dewasa hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau akan pakai dia dengan heran untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi Kak Oni dan kakak-kakak pembimbing lainnya di dalam mendampingi adik-adik kami remaja. Engkau sendiri yang memperlengkapi mereka. Kami percaya begitu banyak kendala yang mereka hadapi, tapi Engkau sendiri yang akan memperlengkapi dan Engkau akan menyempurnakan mereka semua untuk kemuliaan nama-Mu. Apabila sebentar kami akan pulang, akan menyelesaikan ibadah ini, biarlah apa yang kami dapat di dalam ibadah ini tidak menjadi sia-sia. Tapi kami makin bertumbuh, kami makin
dekat kepadamu dan makin memuliakan Engkau dan namamu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama. Oke, untuk BPH Remaja, apakah ada pengumuman? Nick, minggu depan siapa liturgosnya ya, Nick? Selamat hari Minggu semuanya. Oke. Selamat hari Minggu, Niko. Selamat hari Minggu, Nick. Terima kasih buat Caca dan Michael Angelo udah mau jadi liturgos. Dan Bang Tim yang udah siap jadi pemusik. Terima kasih juga Bu Endang yang udah hadir dan Kak Oni udah menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya mau nyampaikan aja bahwa minggu depan itu yang petugas sebagai pemusik ada Wilfred dan yang liturgos itu ada Egi dan Yesak. Antara Yesak atau Ruben, Kak. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak Star, teman-teman. Selamat hari Minggu, teman-teman. Semua. Kak Inge.